Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Andriawaru dari program studi akuntansi. Adanya saya di sini untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu, yaitu Pak Adi, dalam mata kuliah PKN. Adapun materi-materi yang akan saya bahas yaitu dari pertemuan 9 sampai ke 13. Materi pada pertemuan ke-9 yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Rakyat Indonesia. Materi pada pertemuan ke-10 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Sivitas Fundamental. Materi pada pertemuan ke-11 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi pertemuan ke-12 yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang ke-12 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Langsung saja pada materi yang akan saya bahas. Apakah pengertian NKRI? Negara Kesatuan merupakan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara agar tidak sewenang-wenang. Aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat, tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksi oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar mencakup hakikat kelima Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Undang-Undang Negara UUD 1945 berperan penting dalam memberikan hak seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui pembukaan UUD 1945, masyarakat Indonesia bisa menumbuhkan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa. Pengertian paradigma. Paradigma adalah sebuah istilah yang seringkali digunakan dalam disiplin intelektual. Paradigma adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Kamu mungkin memahaminya juga sebagai kerangka berpikir. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini dengan tujuan paradigma sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai atau dengar orang lain. Paradigma adalah cara pandang seorang terhadap sesuatu yang mengaruhinya dalam berpikir. Dalam penelitian, teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka teoritis yang luas. Sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Istilah tersebut diadaptasi dari sebuah kakawin peninggalan Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tuntular dalam kitabnya Kakawin Sutasoma. Dalam bahasa Jawa kuno, kakawin artinya syair. Kakawin Sutasoma ditulis pada tahun 1851 dengan menggunakan aksara Bali. Namun berbahasa Jawa kuno, dilansir laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek. Kakawin Sutasoma merupakan kitab yang dikutip oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan semboyan NKRI. Kutipan frasa Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pupuh 139 bait 5. Berikut bunyi petikan pupuh tersebut. Roneka Datu Winawuwus Buddha Wiswa Bhinneka Rakwah Ring Apan Kena Parwanosen Mangka Jinatwah Kalawan Siwatatwah Tunggal Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangurah. Oke, itu tadi materi yang telah saya bahas, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.